Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu dengan saya sebagai pengampu mata kuliah manajemen risiko bank. Semoga dalam satu semester ke depan kita saling bekerja sama untuk mensukseskan perkuliahan ini. Kita sama-sama saling belajar, saling mengisi, saling bertukar pikiran bagaimana risiko bank ini dapat dipelajari dengan baik. Di sesi pertama ini saya akan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kontrak perkuliahan, termasuk saya juga akan memberikan sekilas tentang latar belakang manajemen risiko bank di sesi pertama ini, atau sebagai pendahuluan ya. Nah, kontrak perkuliahan kita selama satu semester, seperti yang teman-teman lihat di RPS ini, tentunya di pertemuan pertama saya akan menjelaskan garis besar tentang manajemen risiko bank. Nah, kemudian di pertemuan kedua akan dibahas mengenai regulasi apa yang melingkupi perbankan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan regulasi mengenai manajemen risiko. Nah, ini merupakan kajian umum ya. Kemudian di pertemuan ketiga dibahas mengenai manajemen yang lebih spesifik lagi tentang risiko, yaitu manajemen risiko kredit. Kemudian di pertemuan keempat dibahas mengenai manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. Apa yang menjadi risiko pasar untuk perbankan dan apa yang menjadi risiko likuiditas untuk perbankan. Kemudian di pertemuan kelima akan dibahas mengenai risiko operasional. Nah, tentunya di operasional ini juga ada risiko yang harus diperhitungkan oleh perbankan, sehingga di operasional ini bank tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 akan dibahas mengenai manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategik ya. Nah, di pertemuan ke-7 review materi merupakan gabungan dari materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6, nanti dirangkum, disampaikan, dan disampaikan juga di pertemuan ke-7 ini mengenai kisi-kisi tentang ujian tengah semester. Di pertemuan ke-8 tentunya ujian tengah semester untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah diberikan di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Nah, kemudian setelah UTS dilanjutkan materinya di pertemuan 9. Nah, di pertemuan 9 kita akan membahas mengenai manajemen risiko kepatuhan. Nah, kemudian dilanjutkan di sesi 10 kita akan membahas pula mengenai manajemen risiko reputasi. Di pertemuan 11 ada kajian yang tentunya tidak kalah menarik dari kajian sebelumnya, yaitu risiko imbal hasil, manajemen risiko investasi, dan manajemen risiko layanan prima. Nah, ternyata layanan prima pun ada risikonya. Nah, nanti akan dibahas ya, akan dikaji lebih lanjut di pertemuan ke-11. Nah, kemudian di pertemuan ke-12 akan belajar mengenai ERM ya, Enterprise Risk Management. Bagaimana perusahaan kelas enterprise ini mengelola risikonya. Apa yang dimaksud dengan enterprise risk management nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Nah, ini tentunya ada regulasi, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh perbankan. Perbankan tentunya harus menyediakan wajib modal minimum, kewajiban penyediaan modal minimum. Untuk apa? Agar perbankan ini tidak collapse ya. Agar perbankan mampu mengelola operasionalnya sehingga perbankan tersebut terhindar dari risiko-risiko yang tadi sudah dibahas ya, ada risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, dan risiko-risiko yang lainnya. Nah, kemudian di pertemuan ke-14 kita akan membahas, nah ini merupakan materi terakhir ya di mata kuliah ini, yaitu sistem penilaian tingkat kesehatan bank dan lembaga keuangan. Ini sangat penting sekali. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih menilai tingkat kesehatan bank dan lembaga keuangan ini. Ada teknik-tekniknya, ada metode-metodenya, ada perhitungan-perhitungannya. Kita akan kaji dan kita akan bahas bersama-sama nanti di kelas. Nah, tentunya juga kita juga bahas mungkin hasil riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas atau akan diajarkan di
mata kuliah manajemen risiko bank ini. Kemudian di pertemuan ke-15 ini review yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan di pertemuan 9 maupun di pertemuan sampai dengan pertemuan ke-14, atau juga nanti ada latihan-latihan soal di pertemuan 15 ini, atau juga ada diskusi ya yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian di pertemuan ke-16 ini ada ujian akhir semester. Itulah kontrak belajar kita yang harus dipahami, harus dipatuhi oleh semua mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini, yaitu manajemen risiko bank. Nah, kemudian tentunya untuk mendukung proses perkuliahan ini ada referensi utama maupun referensi pendukung. Nah, tentunya teman-teman bisa dilihat nanti di modul ya yang sudah disusun oleh tim dosen mata kuliah ini tentang referensi-referensi yang dapat dijadikan acuan atau dijadikan bahan pengayaan untuk mata kuliah ini. Ada 3 referensi utama yang tentunya dapat dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia. Ini teman-teman bisa membaca buku karya Bambang Rianto Rustam yang diterbitkan oleh Salemba 4 tahun 2013, atau juga buku yang terbaru ya dengan judul yang sama. Kemudian manajemen risiko modul sertifikasi manajemen risiko tingkat 2 diterbitkan oleh Ikatan Bankir Indonesia tahun 2015, dan manajemen risiko modul sertifikasi manajemen risiko tingkat 3 sama yang dikeluarkan oleh Ikatan Bankir Indonesia. Saya harapkan semua referensi ini dibaca, dipelajari untuk mendukung proses perkuliahan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dengan cermat selain tadi RPS, rencana pembelajaran semester atau rencana perkuliahan semester, dan buku-buku referensi utama maupun referensi wajib, tentunya aturan atau tata tertib perkuliahan atau kontrak perkuliahan. Nah, perkuliahan di semester ini atau di mata kuliah ini menggunakan pendekatan student center learning. Jadi artinya pembelajaran yang terpusat kepada mahasiswa. Mahasiswa nanti harus lebih aktif di perkuliahan, baik hybrid maupun perkuliahan online menggunakan teknologi informasi, ataupun di sesi-sesi kelompok belajar mandiri ya. Jadi mahasiswa nanti mencari referensi-referensi pendukung selain materi-materi yang sudah disampaikan di e-learning maupun disampaikan di dalam perkuliahan. Nah, proses perkuliahan di Universitas Inaba, khususnya di program studi manajemen, menggunakan hybrid learning, ya, di mana hybrid learning ini adalah kombinasi antara perkuliahan menggunakan teknologi informasi dengan perkuliahan tatap muka di kelas. Ya. Nah, ada aturan-aturan di sini teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa bisa lihat ya sesi-sesi mana saja yang akan hybrid dan sesi mana yang nanti teman-teman mahasiswa menyimak video yang akan saya buat atau tim dosen manajemen risiko bank buat ya. Nah, untuk video ini dapat disimak di sesi pertama, ketiga, kelima, ketujuh, 10, 12, dan di sesi ke-14 ya. Kemudian di pertemuan 2, 4, 6, 9, 11, 13, sampai 15 ini pertemuan hybrid. Artinya mahasiswa bisa hadir di kelas bersama saya dan sisanya boleh hadir di tempatnya masing-masing. Nah, di dalam perkuliahan ini tentunya bagi teman-teman di semester atas sudah memahami ya proses perkuliahan di Universitas Inaba di prodi manajemen maupun di prodi-prodi yang lainnya, ada tugas individu maupun tugas kelompok, serta ada kuis. Nah, kuis ini dikerjakan seperti yang sebelumnya itu dikerjakan dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Nah, kemudian ada tugas individu maupun tugas kelompok, ini dikumpulkan per 2 minggu. Ya. Ini tolong diperhatikan untuk kuis dan tugas ini karena mempunyai bobot yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian tentunya di dalam proses perkuliahan ini, karena mahasiswa ini sebagai insan cendekia atau calon-calon pemimpin, calon-calon ilmuwan, tentunya cara berpakaian juga harus diperhatikan ya. Di perkuliahan saya pakaian harus rapi dan sopan, tidak boleh memakai celana yang bolong-bolong, kemudian juga tidak boleh memakai sendal ketika masuk di kelas ya. Nah, untuk kelas online-nya tentunya harus berpakaian rapi juga ya, tidak boleh
pakaian yang tidak layak untuk mengikuti proses perkuliahannya. Baik, rekan-rekan, saya akan sedikit menyampaikan mengenai pendahuluan atau overview tentang manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko ini merupakan pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 92, Junto Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan. Nanti undang-undang ini teman-teman bisa di-download, bahkan juga nanti teman-teman bisa mendownload undang-undang tentang perbankan konvensional maupun tentang perbankan syariah. Nah, konsep manajemen risiko ini di sini dapat dilihat bagaimana manajemen risiko ini merupakan sebuah proses manajemen risiko. Nah, bagaimana cara kita mengelola risiko dengan baik, terutama risiko di perbankan. Nah, yang pertama tentunya adalah melakukan identifikasi risiko. Ya, identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, respon risiko, dan evaluasi risiko. Nah, semua ini tentunya konsep dasar risiko ini harus dikelola dengan baik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk meminimalkan kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Ini sangat penting. Manajemen risiko ini bukan hanya penting untuk perbankan, akan tetapi semua aspek ini penting. Nah, sebagai contoh bagi teman-teman yang sebagai mahasiswa yang mengontrak mata kuliah manajemen risiko. Nah, ini proses manajemen risiko ini dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, bagaimana kita misalkan mengidentifikasi risiko untuk mata kuliah ini supaya teman-teman mahasiswa tidak gagal di dalam mata kuliah ini. Identifikasi apa yang menjadi risiko ketidaklulusan dari mata kuliah ini. Sebagai contoh misalkan yang menjadi identifikasinya, tidak boleh misalkan ada tugas yang terlewat, tidak boleh ada kuis yang terlewat. Semua tugas-tugas harus di-input dengan bagus dan sebagainya ya. Nah, kemudian dianalisis, kemudian evaluasi dan bagaimana nanti responnya. Nah, tentunya di sini ada 7 prinsip manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko ini punya prinsip transparan. Nah, kenapa harus transparan manajemen risiko ini? Nah, agar kita bisa mengelola risiko ini dengan baik. Ya. Jadi ketika kita mengelola risiko, ini kita harus patuh ya. Perusahaan atau perbankan harus patuh terhadap prinsip-prinsip ini. Prinsip pertama adalah transparansi. Bagaimana kita bisa mengukur risiko atau mengelola risiko perbankan kalau tidak transparan di dalam melakukan identifikasinya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengukurannya yang harus akurat. Ini ada metode-metode tertentu nanti ya. Bagaimana pengukuran risiko ini. Kemudian prinsip yang ketiga adalah informasi berkualitas yang tepat waktu. Nah, jelas ini ya, informasi yang dikumpulkan ini untuk manajemen risiko ini harus up to date dan harus berkualitas. Tidak boleh menggunakan informasi-informasi yang menimbulkan multitafsir, apalagi informasi-informasi yang kurang akurat atau tidak tepat ya, atau tidak up to date. Ini tidak boleh karena nanti identifikasinya atau nanti hasil analisisnya juga akan tidak tepat ya, dan itu berdampak. Nah, kan tujuan manajemen risiko ini adalah untuk meminimalisir risiko. Kalau kita memiliki informasi yang kurang berkualitas, tentunya bukan meminimalisir risiko, akan tetapi justru akan menambah risiko baru ya, atau menimbulkan risiko baru. Nah, ini yang kenapa prinsip ketiga dari manajemen risiko ini adalah informasi yang berkualitas yang tentunya up to date. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa risiko ini, prinsip yang ketiga ada diversifikasi. Jadi harus dipilah-pilah nanti ya di dalam pengelolaan risikonya. Kemudian harus independen. Kemudian pola keputusannya ya harus disiplin ya. Dan tadi yang ketujuh adalah aspek dari kebijakannya. Inilah 7 prinsip manajemen risiko yang harus dipatuhi oleh pengelola atau pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan, terutama di perbankan. Perbankan ini harus concern, harus taat terhadap prinsip-prinsip ini: transparansi, pengukuran akurat, informasi yang berkualitas dan up to date,
diversifikasi, dependensi pola keputusan disiplin dan kebijakan. Nah, lalu apa sih sumber risiko ini? Nah, pada dasarnya banyak sih sumber risiko, tapi minimal paham terhadap 3 sumber risiko ini. Ada risiko sosial, ini berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar atau kondisi sosiokultural yang berlaku atau yang ada di sekitar perusahaan kita. Nah, tentunya risiko sosial ini harus dipahami ya, di mana tempat perbankan atau perusahaan itu berdiri. Bahaya kalau misalkan perbankan ini tidak memahami culture yang ada di tempat perusahaan itu berdiri ya. Jadi tentunya ini harus menyesuaikan dengan karakteristik budaya, kebiasaan dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh risiko sosial. Kemudian risiko fisik dan risiko ekonomi. Nah, risiko ini ekonomi berkaitan dengan regulasi juga, berkaitan dengan kondisi atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang berlaku di suatu daerah atau suatu negara. Ini harus diperhatikan. Jadi ada minimal 3 sumber risiko yang harus kita perhatikan, atau social risk, fiscal risk, dan economical risk. Di dalam manajemen risiko ini tentunya ada biaya-biaya yang ditimbulkan. Ya. Ada biaya yang ditimbulkan. Ya. Biaya apa saja yang ditimbulkan akibat menanggung risiko ini? Ya, pertama adalah biaya-biaya dari kerugian yang tidak diharapkan dan biaya ketidakpastian. Jadi ada 2 sumber ya. Ada sumber biaya yang ditimbulkan karena menanggung risiko. Biaya-biaya dari kerugian yang tidak diharapkan dan biaya yang ditimbulkan akibat uncertainty atau ketidakpastian. Nah, tentunya kenapa perusahaan ini harus mengelola risiko? Nah, tentunya goalnya adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya. Oleh karena itu, maka tujuan dari manajemen risiko ini harus dipatuhi. Apa sih yang menjadi tujuan dari manajemen risiko? Tentunya salah satu tujuannya adalah untuk membantu pembuatan framework atau kerangka kerja dari manajemen risiko itu sendiri. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai peringatan kewaspadaan. Jadi tadi kan goals-nya adalah untuk melindungi dari risiko bisnis yang berbahaya. Nah, dengan adanya manajemen risiko ini tentunya perusahaan ada warning, ada alarmnya. Ini loh risiko bahayanya. Nah, oleh karena itu maka ini tentunya harus diidentifikasi potensi dari bahaya ini. Nah, kemudian tujuan dari manajemen risiko yang lain adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tentunya ketika perusahaan mampu mengidentifikasi potensi-potensi atau ketidakpastian di masa yang akan datang, tentunya perusahaan akan lebih concern ya, sehingga diharapkan manajemen risiko ini linear dengan kinerja organisasi atau kinerja perusahaan. Kemudian tujuan dari manajemen risiko yang lainnya adalah sosialisasi manajemen risiko. Nah, pentingnya manajemen risiko ini harus disosialisasikan ke semua pihak yang berkepentingan di dalam organisasi. Ya. Jadi setiap individu yang ada di dalam organisasi itu harus paham tentang konsep risiko sesuai dengan unit kerjanya masing-masing atau sesuai dengan divisinya. Kemudian tujuan yang terakhir adalah agar manajemen ini lebih proaktif, ya. Sehingga semuanya diharapkan perusahaan atau dalam hal ini perbankan dapat terhindar dari risiko yang berbahaya. Risiko yang berbahaya ini apa saja? Nanti kita lihat ya. Nah, yang berkaitan dengan konsep risiko ini ada 2 komponen ya. Tadi sudah disinggung, komponennya apa saja? Yang pertama adalah ketidakpastian, kemungkinan terjadinya risiko, ya. Likelihood ya, dan dampak terjadinya risiko. Jadi ada dua komponen risiko, yaitu kemungkinan terjadinya risiko, likelihood, dan dampak terjadinya risiko. Risiko ini mungkin terjadi, dan jika terjadi apa dampaknya. Nah, 2 komponen risk tadi, risk komponen tadi dapat dikombinasikan dalam satu bagian yang dinamakan the likelihood impact matrix. Ya. Ini bukan food ya, likelihood impact matrix ya, bukan ini salah pengetikan ya. Nah, bagaimana metriknya? Nah ini metriknya seperti ini ya. Kita buat likelihood-nya high, medium, low, kemudian bagaimana impact-nya. Nah, low, medium, high. Ya, ini seperti matriks SWOT ya. Seperti ini ya. Nah, ini
Nah, diharapkan dengan adanya matrik ini kita bisa mengidentifikasi risiko ini dengan baik. Jadi pemberan risikonya ada dua, kemungkinan terjadinya risiko. Nah, ini harus diidentifikasi agar apa? Agar tidak terjadi risiko itu sendiri ya. Kalaupun sudah terjadi, apa dampaknya? Makanya dibuatlah matrik likelihood impact matrik ini. Oke ya, tadi kita sudah berbicara tentang overview-nya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko? Jadi manajemen risiko ini, manajemen risiko terutama yang berkaitan dengan perbankan. Jadi manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. Tingkat kesehatan bank merefleksikan kinerja perbankan, kuantitatif maupun kualitatif. Jadi tingkat kesehatan bank ini sangat penting ya. Jadi manajemen risiko yang efektif ini tentunya untuk menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan bank. Ya. Nah, kemudian tantangan bagi perbankan termasuk perbankan syariah dalam hal ini misalkan sebagai contoh menemukan sistem atau mekanisme pengelolaan risiko yang tepat dan kemudahan melaksanakan secara istiqomah, secara konsisten ya. Jadi tantangan terbesarnya adalah menemukan formula yang tepat, menemukan sistem dan mekanisme pengelolaan risiko yang tepat sesuai dengan karakteristik dari perbankan itu sendiri ya. Untuk misalkan perbankan syariah bagaimana sih karakteristiknya atau mekanismenya pengelolaan risiko atau sistem yang tepatnya. Untuk perbankan konvensional seperti apa. Dan tentunya yang paling penting adalah ketika perbankan ini sudah mampu menemukan formula yang tepat, tentunya yang terpenting adalah konsistensinya. Laksanakan semua mekanisme tadi, sistem tadi yang sudah ditemukan ini, laksanakan secara konsisten atau istiqomah. Ya, tentunya risiko antara satu bank dengan bank lain tentunya berbeda, apalagi jika jenisnya berbeda ya. Tentunya mekanisme pengelolaan risiko untuk perbankan syariah dan perbankan konvensional tentunya berbeda. Nah, ini bagaimana penerapan manajemen risiko yang efektif? Nah, ini menurut Bank Indonesia ya. Ini ada beberapa komponen penerapan manajemen risiko yang efektif. Ini pengawasan aktif dari komisaris dan direksi. Nah, ini direksi dan komisaris ini mempunyai power yang cukup besar ya untuk melakukan atau monitoring manajemen risiko yang ada di perbankan ini. Kemudian adanya kebijakan yang cukup, adanya prosedur dan penetapan limit ya. Ada hitung-hitungannya. Kemudian kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan penilaian risiko serta sistem informasi manajemen risiko itu sendiri dan sistem penilaian intern yang menyeluruh. Nah, semua komponen ini tentunya harus saling related satu sama lain, saling mendukung satu sama lainnya. Nah, bagaimana penilaian risiko untuk perbankan? Dalam ini misalkan yang disampaikan ini adalah bank umum dan tentunya berlaku juga sih untuk bank bank yang lainnya ya. Karena penilaian risiko ini merupakan penilaian baku ya. Nanti apa yang dinilai ini dari risiko bank perbankan ini ada nanti risiko kredit, risiko pasar, liquidity risk, operational risk, risiko kepatuhan, dari aspek hukumnya juga reputasi dan strategic risk. Nah, inilah penilaian risiko bank umum ya yang nanti akan dikaji lebih lanjut ya. Nah, masing-masing risiko ini, risiko-risiko yang tadi sudah disampaikan ini dinilai dari dua aspek ya. Risiko inherent dengan klasifikasi misalkan rendah, moderat, dan tinggi. Jadi si risiko-risiko tadi ini diklasifikasikan ya. Ini mah risikonya rendah, moderat, dan tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem pengendalian risiko dengan klasifikasi juga hampir sama ya. Kalau tadi rendah, moderat, dan tinggi, kalau ini pengendalian risikonya klasifikasinya lemah, dapat diandalkan, dan misalkan kuat ya pengendalian risikonya. Nah, selanjutnya dilakukan pembobotan dan scoring yang dapat disusun risiko komposite. Nah, bagaimana penilaian risiko menurut Islamic Financial Service Board ya. Nah, ini ya IFSB ini merupakan lembaga manajemen risiko perbankan syariah internasional. Teman-teman bisa lihat ya
report yang dikeluarkan oleh IFSRB ini ada report tahunannya. Teman-teman bisa baca nanti ya. Ini menurut IFSRB ada yang harus dipatuhi, ini ada IFSB ini menetapkan general requirement ya. Nah, lembaga keuangan Islam ini harus memiliki risk management dan proses pelaporan yang komprehensif. Nah, termasuk pengawasan dewan direksi, manajemen senior. Untuk apa? Nah, untuk identifikasi, untuk mengukur, untuk memantau, reporting, dan mengendalikan kategori risiko yang relevan. Nah, dan jika sesuai, tentunya untuk memiliki modal yang memadai terhadap risiko. Nah, ini ya, general requirement dari IFRS. Kemudian proses harus, nah, yang keduanya, yang tiga langkah penting ya, prosesnya harus mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat untuk mematuhi aturan dan prinsip syariah dan untuk memastikan kecukupan pelaporan risiko yang relevan kepada otoritas pengawas. Nah, ini untuk perbankan syariah khususnya ini ada prinsip-prinsip perbankan syariah ya. Nah, kebetulan saya dulu melakukan kajian tentang perbankan syariah. Nanti saya coba nanti sampaikan juga prinsip-prinsip perbankan syariah ya. Nanti teman-teman bisa baca hasil riset saya, tesis saya, atau beberapa hasil penelitian tentang perbankan syariah yang bisa dicari di repositorinya Universitas Pendidikan Indonesia, maupun juga bisa dilihat nanti di Google Scholar ya, tinggal dicari saja. Nah, kemudian apa yang menjadi elemen penting dalam risk management ini? Banking risk management ya, ada fit and proper test, ada komite manajemen risiko, ada direktur manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, komite pemantau risiko, dan berbagai laporan ke BI ya. Nah, ini elemen-elemen penting dalam manajemen risiko perbankan. Fit and proper test ini penting untuk melihat prover atau tidak, atau melihat tepat atau tidak ya nantinya. Nah, komite manajemen risiko ini penting juga, direktur manajemen. Nah, ini semua ini nah, lalu apa manajemen risiko menurut Islamic Financial Services Board tadi ya? Ada sekitar 6 ya manajemen risiko menurut Islamic Financial Services Board ya. Ada credit risk atau financing risk, ada market risk, liquidity risk, operational risk, equity investment risk, dan trade return risk ya. Nah, ini tentunya teman-teman nanti kaji ya lebih dalam jenis-jenis risiko ini ya. Dan pada dasarnya sih hampir sama ya, risiko pengelolaan manajemen risiko ya, antara bank konvensional maupun bank syariah. Tetapi nanti di perbankan syariah ada prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah prinsip perbankan syariah ini harus terhindar dari riba, tidak boleh mengandung ketidakpastian dan sebagainya ya. Jadi harus taat terhadap aturan-aturan syariah yang sudah ditetapkan oleh hukum agama ya yang berlaku. Bagaimana perkembangan perbankan syariah? Nah, tentunya di Indonesia perbankan syariah sudah berdiri sudah lama ya, kalau tidak salah sekitar tahun 2008 atau lebih awal lagi ya. Nah, tentunya perbankan syariah di Indonesia menurut hasil riset yang saya lakukan dulu sudah mulai mendapatkan tempat di Indonesia ya, dan pertumbuhannya pun dari waktu ke waktu menunjukkan tren yang positif. Bahkan perbankan syariah ini bukan hanya berdiri di lembaga-lembaga atau di negara-negara yang mayoritas Muslim, akan tetapi juga sekarang sudah mulai, bahkan dari dulu sudah mulai berdiri juga di negara-negara yang non-Muslim. Misalkan di Inggris sudah ada, di Amerika sudah ada, di Australia juga sudah ada, bahkan di Jepang juga sudah ada bank syariahnya. Bahkan kiblatnya perbankan syariah ini ada di Malaysia ya. Nah, tentunya teman-teman ini yang akan riset di perbankan, coba nanti kita kaji ya, atau riset yang berkaitan dengan perbankan syariah ini sangat menarik ya. Nah, kemudian bagaimana kinerja dan kesehatan bank ini? Kinerja dan kesehatan bank ini juga dapat diukur dari perspektif balance scorecard ini. Penilaian balance scorecard ini sudah sangat lama, dan dulu ketika awal-awal waktu saya kuliah, ini balance scorecard ini merupakan salah satu aspek pengukuran kinerja organisasi yang waktu itu banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan, dan sekarang juga tentunya masih sangat relevan. Nah,
di balance scorecard ini dilihat dari 4 perspektif ya. Ada perspektif keuangan, financial perspektif, kemudian dari perspektif konsumennya seperti apa, internal bisnis proses perspektif, dan learning and growth perspektif. Nah, ini balance scorecard. Ini ada bukunya yang membahas tentang balance scorecard. Boleh teman-teman nanti cari, ini sangat menarik ya. Nah, kemudian juga selain balance scorecard, tingkat kinerja atau kesehatan bank ini dapat diukur melalui CAMELS ya, 6 ukuran ini ya, CAMELS. Dilihat dari aspek permodalannya atau capitalnya, dilihat dari aspek aset manajemen quality-nya, manajemen asetnya seperti apa, dilihat dari pendapatannya seperti apa atau earning-nya, dilihat dari liquidity-nya, ini sangat penting untuk perbankan, liquidity ini, dan sensitivity to market. Bahkan juga sekarang sudah ada metode baru ya untuk menilai tingkat kesehatan perbankan ini. Nanti teman-teman PR ya itu ya, cari ya apa metode barunya. Nah, tingkat keberhasilan manajemen risiko akan tercermin pada tingkat kinerja bank termasuk berbagai risiko keuangan ya. Nah, tingkat keberhasilan manajemen risiko juga akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan bank sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Tadi indikatornya ya. Nah, tadi sudah disampaikan. Nah, ini ada beberapa isu atau tantangan di dalam risk management ini, yaitu tentunya yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana mencari keseimbangan di dalam praktek antara risiko dengan keuntungan. Karena kan di manajemen portofolio atau manajemen investasi ini ada terminologi high risk high return. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi return, low risk low return, dan jangka pendek dan jangka panjang, short run, long run. Inilah beberapa isunya. Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah-tengah persaingan yang semakin tajam? Bagaimana menciptakan atau menemukan formula manajemen risiko yang efektif di tengah-tengah persaingan yang tajam? Nah, kemudian bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah iklim usaha dan lingkungan eksternal yang belum atau tidak kondusif? Misalkan di kondisi saat ini, misalkan terjadi kenaikan harga BBM. Nah, tentunya kan mempunyai risiko turunannya. Nah, bagaimana sih perbankan bisa mencari atau menemukan formula yang kondusif ini terhadap kondisi-kondisi eksternal tersebut. Nah, beberapa tantangan bagi manajemen risiko ini, risiko bank terutama dapat timbul dari adanya kebutuhan ataupun tekanan bagi bank untuk melakukan ekspansi yang lebih cepat, khususnya terkait dengan risiko kredit dan risiko operasional, dan adanya perubahan kondisi eksternal yang cepat dan tidak terduga, khususnya risiko pasar, liquidity risk, dan legal risk. Ya, ini ya. Nah, kemudian juga dalam kaitannya dengan bank syariah, tantangan bagi manajemen risiko yang efektif dapat timbul dari dua hal. Nah, yang pertama, target akselerasi pertumbuhan yang tinggi, resource dan sumber daya yang memadai. Kemudian market yang masih terlalu kecil, risk of being small. Ya. Jadi market yang masih terlalu kecil, meskipun pertumbuhan perbankan syariah cukup signifikan, tapi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, tentunya masih relatif kecil ya market. Demikian rekan-rekan untuk pengantar ini. Sampai ketemu kembali nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua, sekaligus kita membahas materi di pertemuan kedua yang tentunya akan kita pelajari sama-sama, akan kita kaji sama-sama, dan tentunya kelompok pertama harus sudah mulai menemukan kasus-kasus baru yang ada kaitannya dengan materi yang nanti akan kita pelajari sama-sama. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali, selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.